sudah sampai ke puncak Gunung Tidar, menaikin gunung kurang lebih setinggi 500 meter. Akhirnya kita sampai di puncaknya. Nah, di sini kita akan mohon petunjuk sebetulnya apa yang ada di puncak Tidar. Tidar ini adalah tepatnya di desa Sari, pertama. Nah, itu kita nanti mau nyari petunjuk di mana titik kita harus duduk menjelaskan apa yang ada di sini. Insya Allah memberikan petunjuk, membukakan mata batin. Nah, untuk ini kita mau cari titik untuk kita duduk, mohon petunjuk. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Akan menghadap sana aja, nanti kita ya. Saya Karyono, Guru Besar PPS Budi Jati di Jejak Sanggup. Nah, sekarang saya sudah berada di puncak Gunung Tidar, Desa Tidasari, Kota Magelang. Kenapa saya datang ke sini? Karena saya ingat 50 tahun yang lalu, pada saat itu kita masih SMP, almarhum bapak saya pernah berpesan. Bapak saya namanya Rejopono bin Karya Slamet. Simbok saya namanya Sugeng. Nah, waktu bapak pesan atau pernah ngomong ke saya seperti ini, Kar, naiso kowe nang Gunung Tidar. Hanya kalimat itu yang disampaikan ke saya. Dan saya juga menanya, ada apa Pak? Kowe kok ngerti diri? Itu jawabannya. Nah, ternyata sampai bapak saya sudah nggak ada, pesan 50 tahun yang lalu, akhirnya baru kesampaian sekarang kita naik di puncak Gunung Tidar yang kurang lebih ketinggian 500 meter. Jadi saya kesini atas dasar pesan dari almarhum bapak saya. Bukan petunjuk, tapi pesan dari bapak. Nah, sampai di atas ini, saya juga kepengen tahu seperti apa sih maksudnya pesan bapak tadi. Nah, setelah tadi sudah sampai ke puncak ini, kita mohon petunjuk kalau diizinkan pada Allah untuk dibukakan mata batin untuk melihat apa sebenarnya yang ada di sini. Makanya sebelum kita akan menjelaskan sesuai yang saya dapat, karena pada saat itu dan tadi saya duduk di salah satu titik monumen itu mau petunjuk, kepengen tahu. Siapa tahu itu nanti bisa bermanfaat untuk kami keluarga dan untuk sesama umat Allah yang membutuhkan lewat jejak sang
Nah, saya dapat beberapa petunjuk yang saya dapat tadi. Itu pun nanti petunjuk-petunjuk bisa juga ditambahkan pada saat kita bicara. Karena kita ngomong, tentu ada petunjuk lagi bisa juga. Tidak harus dengan medis, tidak. Itu yang saya alamin dan sering saya dapat seperti itu. Nah, untuk ini saya akan bercerita. Bukan cerita ya, kita akan menjelaskan apa yang saya dapat tadi pada saat kita mondok ini. Nah, Gunung Tidar ini yang saya lihat tadi rupanya di dalam kayak istana. Kayak istana tapi bersih. Tidak banyak perabotan atau barang-barang, enggak. Cuma ada kursi 4. Nah, kursi 4 tadi itu orang itu semacam kayak Pulau Kawan. Di dalam wayang ini Pulau Kawan. Ada Bagong, ada Petro, ada Gareng. Nah, terus saya melihat Semar, yang Semar. Nah, itu saya lihat ada itu di dalam kayak keraton. Bukan keraton ya, kayak ruangan yang bersih, lega, ada cuman 4 kursi. Kursinya semacam kayak batu yang agak putih. Nah, terus saya juga bertanyakan, yang menopo? Kok Bapak almarhum pesen kula kan mriki teng Tidar mriki. Terus saya dipanggil, "Kene nggir." Tak kandani. Kan dipanggil sama yang Semar. Nah, ternyata Gunung Tidar itu adalah dia mengatakan itu puser tanah Jawa. Gunung Tidar itu puser tanah Jawa. Ojo dianggap sepele. Nah, sing rene kuwi ojo golek sing macem-macem, ojo sing aneh-aneh. Nah, rene kuwi tujuane sing bener. Jadi wong sing bener. Ojo nganti neko-neko atau macam-macam. Ya, bicara seperti itu. Yang Semar. Jadi di sini adalah yang dituakan Eyang Semar. Nah, Eyang Semar itu punya sifat adalah pengayom yang sangat mumpuni. Jadi dia bisa mengayomi. Jadi misalnya di dalam keluarga mengayomi keluarga yang benar. Kita jadi hidup di masyarakat ya ayolah dimong yang bener kanca-kancane sedulur-sedulur sing ngerti dimong sing apik kanca-kanca ya keluarga tinggal keluarga karo tinggal masyarakat. Nah, dia juga mengatakan kowe dadi pamong ini bisa ibaratnya pejabat, dadi pamong sing apik sing bener. Ojo niko-niko. Jadi pengayom kabut lho. Jadi pengayom kabut. Ini bisa ngayomi bawahan, ngayomi masyarakat, mengayomi keluarga dan sebagainya. Makanya saya dijelaskan. Terus saya melihat tadi ada suatu kalimat tapi pakai huruf Jawa, cuman huruf S4. Huruf S4 yaitu kepanjangannya ada S ada 4 itu ternyata singkatan. Nah, singkatannya apa? Sopo sing salah seren. Jadi
Jadi bahasa Indonesianya, siapa yang salah? Jadi 4S huruf S tadi itu ternyata itu artinya. Sopo sing salah seret. Nah itu yang saya tangkap tadi, yang saya terima adalah itu seorang pamong. Ya pamong atau berdasarkan seorang pejabat. Jadi kalau merasa salah, ya berhenti. Jangan sampai nekat, nerusin. Itu pesan dari beliau, dari Yang Semar. Jadi Yang Semar mengatakan itu untuk kita atau masyarakat yang benar-benar kepengen jadi orang benar, jadi pejabat sing bener, jadi pamong sing bener, jadi kepala rumah tangga yang sing bener. Jadi intinya adalah di sini mencari kebenaran. Masalah yang lainnya datang ke sini mau apa-apa, mau ini segala macam silahkan monggo, dia juga nggak ngarang. Tapi inti yang saya dapat adalah di sini hanya mencari kebenaran. Mau bener kuwi, tentrem uripe, bakal tentrem uripe. Wes yang penting uripmu akan tentrem selama hidup. Itu Yang Semar tadi sempat manggil saya, terus dia juga memberikan suatu petuah atau saran. Dan juga ngomong, Kar, Ger, kowe nek iso nang Gunung Slamet iki pakune bumi lho, Kar. Paku bumi Gunung Slamet. Dan di sini pusar bumi, tanah Jawa. Gunung Slamet adalah paku bumi. Jadi Yang Semar tadi adalah pesan pada saya, karena saya juga mohon pada Allah dibukakan batin. Sebetulnya apa sih kita suruh kesini? Karena itu perintah Bapak 50 tahun yang lalu baru kesampaian sekarang. Rupanya dia hanya mengatakan, tadi saya katakan bahwa ini pusat bumi benar. Ya. Terus di sini hanya tujuannya mencari jadi wong bener, kebenaran. Agar mongso saleh ya rasa jadi pamong mandeko kowe. Terus saya ora bener kowe. Nah, itu hanya mencari kebenaran di sini. Jadi tadi yang saya lihat seperti itu, dia pernah mengatakan itu, dan dia juga ternyata di sini tadi pada saat saya duduk dan kita memang keluar di ruangan itu tidak ada yang lain-lain kecuali harimau putih. Harimau putih duduk. Itu pada saat saya melihat di ruangan tadi ada 4 sosok tadi duduk di kursi 4 tadi. Gak ada mejanya, nggak ada, cuman kursi 4 dari batu tapi nggak ada meja. Ada harimau duduk di samping Yang Semar. Ini kalau boleh tahu, kalau boleh kepengen tahu, itu ada sebetulnya di sini dia nongol ya. Itu harimaunya. Ada di Beringin. Beringin yang sebelah timur itu. Nah, rupanya Beringin itu ada yang pernah ibaratnya kayak meditasi atau apa di situ. Yang Purboyo nggak salah. Yang Purboyo. Nah, di Gunung Slamet, di Gunung Tidar ini pernah memang banyak yang berdatangan ke sini dengan dari beberapa suku dari mana aja. Salah satu antara lain adalah saya tadi naik memang benar tadi mengatakan bahwa ada Syekh Subakir dan di bawah tadi benar itu makom ya, bukan makam yang di Syekh Subakir. Terus pernah tujuannya Syekh Subakir itu adalah kesini itu adalah mencari bagaimana kita untuk bisa mengembangkan agama Islam. Terus ada juga tadi muncul Yang Sepanjang. Nah, Yang Sepanjang itu sebetulnya bukan nama aslinya itu ya. Nama aslinya saya belum dapat, tapi Yang Sepanjang itu adalah hanya nama
sebutan nama itu aja. Nah ternyata di lereng tadi saya masuk naik ketemu ada makam itu bukan makam itu panjang memang. Misalnya itu panjang yang sepanjang. Nah terus Sesu Bakir yang sepanjang dengan Wosemak. Ternyata Wosemak itu adalah yang dituakan di sini. Bukan baroksa yang dikuasakan di sini adalah dia benar-benar seorang figur orang yang benar-benar figur seorang pengayom yang sangat baik sekali. Dan mau datang ke sini karena banyak orang sekarang udah juga ya objek wisata seperti ini mau nyari apa, mau minta apa, ya semua ke masing-masing lah. Tapi itu yang saya terima tadi. Jadi intinya kembali lagi, jadi wong sing bener. Tapi rumah salah, ya mandeko. Makanya di monumen itu bikin monumen ada huruf Jawa S itu ada 4. Ternyata di pesan yang tadi itu bilang sopo sing salah seret. Ternyata di monumen itu kayaknya nggak tahu siapa yang bikin itu. Ternyata benar ada 4 huruf S itu huruf Jawa. Singkatan tuh Pak. Singkatan dari sopo sing salah. Nah, pesannya hanya mengatakan, saya ulang lagi tadi pesannya, biar jadi wong sing bener. Nar dadi pamong sing bener. Nar dadi kepala rumah tangga utawa bapak ya sing bener. Jadi pejabat jo sing bener. Nek ngomong salah ki rasan terus ki. Leren, seren. Jadi sapa sing salah seren. Jadi kesadaran kan. Kalau kita merasa sadar salah, ngapain kita nekat? Jadinya apa? Pasti ada dampak yang tidak baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Atau sing tok mong lo, yang kamu bina itu loh, pasti semua ada dampaknya. Itu pesan dari yang smart. Jadi masalah tadi ada yang saya lihat itu ada Sesu Bakir, yang sepanjang, segala macam itu memang itu dulu pernah tapak di sini. Hanya tujuannya mohon pada Allah mengembangkan satu aliran agama, yaitu agama Islam. Nah, Wosemar ini di sini. Jadi kembali lagi bahwa puncak Tidar jangan dianggap sepele. Itu adalah pusar bumi tanah Jawa. Masih banyak datang ke sini pada nenepin, itu istilah nenepin itu ada tirakat. Nginep di sini ada entah apa. Tidak sedikit, banyak sekali. Apalagi dalang wayang kulit. Pasti dalang. Jadi figur yang lihat tadi yang memberikan banyak saran ke saya adalah figur yaitu yang Semar. Figurnya adalah pengayom yang sangat sempurna. Makanya jadilah orang yang benar. Jangan sampai menyengsarakan orang lain. Nah itu yang benar, yang penting lah ya. Jadi yang saya terima itu intinya. Masalah kita tadi bisa melihat diberikan izin melihat Sesu Bakir, sepanjang itu dulu pernah tapak ataupun tirakat di sini. Tidak hanya itu aja, banyak ya. Tapi yang sampai meninggal sini sepanjang, kalau yang Sesu Bakir itu adalah makomnya, ketilasan. Jadi cuma tempat duduknya dulu lama di sini. Tapi tujuannya adalah murni mengembangkan agama Islam. Itu yang saya terima. Nah terus di Ringin tadi saya sudah pernah, itu untuk tapak yang Purboyo. Itu dari Mataram itu, yang Purboyo. Zaman pemerintahan siapa saya nggak terima, tapi Ringin itu. Nah Ringin yang itu betul berabad-abad itu. Nah, kita nggak bisa bayangin kan Tidar itu kapan. Tapi yang jelas saya menerima dengan senang hati karena Allah telah membukakan mata batin saya untuk bisa menjelaskan ini. Nah mudah-mudahan jejak sang guru datang ke sini mengangkat sejarah atau melestarikan sejarah bermanfaat bagi
sesama umat yang membutuhkan. Monggo silakan mau datang di siapapun monggo dengan tujuan apa, tapi monggo silakan. Tapi itulah pesan saya terima. Terima kasih.